Nah, saya hanya dikasih Pak Benyamin, kita mau bicara soal kemudian yang pendidikan Kristen. Tadi udah disinggung sedikit ya dari Pak Benyamin. Ini Bapak Ibu tahu banget apa yang saya alami. Nggak ada lah orang yang nggak stres lah ketika kamu kehilangan. Istilahnya saya itu gini, kalau gubernur aktif DKI lagi ditangkap, masuk penjara, nggak korupsi, nggak apa-apa, itu baru terjadi di agresi militer Belanda kedua. Walaupun saya sudah rasa nih, kayaknya ini masuk ini. Nah, kenapa? Saya adalah orang yang, saya nggak tahu ya, kita selama ini kalau jadi orang terutama orang turunan Chinese ya, yang belum Kristen kan suka mau tahu Tuhan bicara gimana caranya, suka lempar-lempar itu loh. Kalau buka ketawa, diketawain gitu, tutup nggak ngomong, buka gitu kan. Atau yang cara kedua, masukin yang kocok-kocok, loncat keluar itu loh. Kalau loncat keluar dua, balikin, cuma balik keluar satu. Loncat keluar satu, lalu kita lihat, oh Tuhan ngomongnya gitu. Nah, ada juga teman saya yang agak bicara gini, kalau mau tanya dia gimana putusannya, dia ambil kitab, coba kitabnya mana, kamu buka, tunjuk, ini ngomongnya nih, kalau pas Yudas gantung diri mati deh loh. Itu terjunnya gimana? Nah, saya diajar banyak dari Pak Benyamin, tentu Pak Tong ya, istilah itu iluminasi. Kita ini nggak ada lagi, jadi saya suka baca Alkitab itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi Alkitab kita itu luar biasa. Itu yang menuntun kita berbicara sebetulnya. Jadi saya bukan nyari-nyari, tapi saya ikutin tiap hari. Misalnya tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini, ya saya pasti baca yang tanggal 12 selama 1 tahun. Nah, dari bacaan itulah yang menjadi iluminasi untuk saya, menguatkan saya. Misalnya tadi sudah disinggung dari Pendeta Benyamin, saya juga bingung jujur aja, kok saya nggak ngamuk ya? Ketika lihat hakimnya saya pikir, tampangnya udah kelihatan benci saya gitu. Lu udah tok, gitu kan? Dia baca aja udah kayak ngeledek-ledek saya. Waktu dia baca tuh saya udah tahu nih, ini pelanggaran. Tapi saya nggak ada perasaan marah atau mau ngamuk. Padahal wartawan nunggu di luar banyak. Kalau pakai Ahok yang normal gitu ya, pasti kalau loncat ke mimbar ketonjok kali ini kira-kira hakim. Kira-kira. Atau kalau udah diputusin pas waktu keluar wartawan banyak, saya langsung ngoceh. Udah ngomong orang live kok. Kesempatan maki-maki. Ya dong maki-maki di situ dong. Mau maki-maki orang, maki aja orang live, semua TV live, nggak bisa dipotong, nggak bisa ditunda. Kalau yang live bisa ngomong kita keras. Nah, saya juga heran waktu itu. Tapi begitu besoknya ya, masuk itu ya. Kita lagi baca firman Tuhan berapa lama, saya ikutin, saya ketemulah Filipi 4 ayat 7 itu. Nah, saya beri judul waktu itu, inilah namanya anugerah. Saya mulai membalik pas waktu itu juga, gak lama juga datang Pak Benyamin sama beberapa profesor reform ya. Kita memperingati 500 tahun Martin Luther. 1517-2017 datang ke Makobrimob. Di situ saya mulai ingat. Saya berpikir iya ya. 500 tahun yang lalu, sekitar berapa ratus tahun yang lalu, kok bisa sampai John Calvin bisa bertobat dia karena orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, dihukum hidup-hidup, itu bisa menyanyikan hymn. Masa mau dibakar masih saling menguatkan? Jadi ini di ketiang ini saling menguatkan, saling memuji Tuhan. Saya nggak bisa ngerti dulu. Tapi saya ngalamin, saya mulai ngerti. Kalau Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu, kalau yang dari Tuhan, bukan dari kita yang cari gara-gara gitu ya. Kita cari gara-gara pun Tuhan akan ubah dalam anugerahnya untuk kebaikan kita juga. Kita salah, Tuhan akan ubah juga untuk kebaikan kita. Tentu saya kira Pak Pendeta lebih pintar jelasinnya. Ini saya mau cerita pengalaman saya.
Saya mulai berpikir ini anugerah. Maka di Filipi 4:7 itu dia bilang, dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kamu. Terus selanjutnya, berarti kalau dan bukan usaha saya, dan kok ngalamin kok, hanya anugerah. Nah, dalam perjalanan saya itu saya temukan lagi satu ayat. Tentu saya lewat di dalam damai ini nggak perlu waktu anugerah kan beda di depan orang aja masuk ke dalam, malamnya stres. Aku bilang, tapi saya nggak pernah kasih tahu orang stres, malu dong, masa Ahok stres di penjara, nggak bisa dong. Gini-gini juga gengsian nih saya lihat, nggak lucu kan? Tiap jam bangun, setiap jam tidur pasti bangun, tapi rasanya itu sudah pagi. Begitu bangun sudah terang, nggak terus sejam. Jam 10 tidur sejam. Untuk saya model pelor juga, nempel molor. Tidur lagi, bangun lagi. Hari ke-14 kebangun jam 2, nggak bisa tidur. Ini jantungan bang. Ini sakit, panas. Saya panggil yang jantung. Pak, tolong pak. Kata bang, saya jantungan pak. Itu dia liatin saya kan. Jadi, iya, kok waktu liatin kok keluar keringat ya? Nggak jantungan ya? Betul terus nih, jantungan lagi. Terus dia bilang, lari aja pak, ke depan bapak boleh lari katanya. Ini bapak stres, biasalah orang dikurung. Biasa kan? Kita kalau baru beli burung aja pindah ke rumah lain, dia nggak mau makan, dia stres dia. Apalagi orang kan, tangkap tuh burung gitu kan. Terus saya pikir, ini penjaga ada 60-an, Brimob pun 60 hektar. Kalau saya lari jam 2 pagi, mereka pikir saya kabur, terus ditembak gimana? Waduh, nanti pak, gak usah pak. Saya di sini dulu pak. Panggil dokter. Oh jangan. Nanti beritanya Ahok serangan jantung. Wah, nggak lucu juga. Itu berpikir itu, nggak boleh. Saya masuk dalam. Nah, itu saya duduk itulah. Tentu ayatnya saya tanya, kok saya bisa dapat itu? Tentu roh Tuhan. Kita kalau baca firman Tuhan secara rutin, itu keluar waktu kita diam gitu ya. Saya temukan itu yang Kolose 3 itu. Kolose 3 ayat 15 itu menarik. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Tentu sebagaimana kita dipanggil satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saya mulai ngerti. Berarti ini mesti usaha. Ada usaha itu minta. Panggil nama Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong. Ini udah jantungan tapi nggak jantungan kan? Panas ini. Tolong Tuhan. Tolong. Apa masalahnya? Dari jam 2 sampai jam 4 saya ketemu tuh. Saya marah. Saya nggak terima. Saya nggak bersyukur masuk ke situ. Harusnya bersyukur. Tuhan udah izinkan. Bersyukur. Tentu kita minta Tuhan perintah hati kita bersyukur. Gimana bersyukur? Wah, kalau teman saya datang besok saya, kok kamu lebih cerah sekarang, Hok? Gitu ya. Dia nggak tahu kadang-kadang kumat, kadang enggak. Itu kan terus naik turun kan. Kalau kena, saya sudah tahu doa saya apa. Tuhan, damai sejahtera-Mu, perintahlah hati saya. Perintah. Saya minta Tuhan perintah. Saya mau bersyukur. Kalau saya mulai mengerti, memaafkan, oke. Saya suka cerita gitu. Di dalam tahanan, saya bersyukur banget saya bilang. Kenapa? Ternyata Makobrimob menyediakan 6 dokter terbaik di dunia. Gak ada yang pernah sangka ada 6 dokter terbaik di dunia. Tahu gak namanya siapa? Nama yang pertama, dokternya bernama Sinar Matahari. Tiap hari harus jemur kok. Tiap hari masih jemur. Terus saya mulai bersyukur. Saya selama ini mana pernah berjemur tiap pagi coba. Jam 7 udah jalan. Keluar masuk kantor di lobi. Wah, di sini jemur loh. Jam 7 sampai jam 9 jemur kamu. Itu dokter terbaik dunia. Yang kedua apa? Istirahat namanya. Saya yakin Bapak Ibu nggak tahu ya, kecuali pengangguran kali ya. Ada nggak yang tidurnya jamnya sama selama 2 tahun? Jam tidurnya sama.
Jam bangun bisa sama pakai alarm. Kalau di sana jam 10 malam, tidur. Enak juga. Jadi kalau ada yang kawinan, syukuran gitu ya, kita tinggal bilang tuh nggak, jangan yang menikah, yang duka cita aja kita bilang, mohon maaf ya saya nggak bisa hadir loh waktu itu. Oh nggak apa-apa, kan saya dimako gimana mau hadir juga. Coba kalau kita di luar, ada ulang tahun ada yang meninggal, berani nggak kita nggak mau datang? Nggak mungkin, ngobrol ngalor gitu 12 malam. Nah di sana tuh enak, jam 10 malam pasti tidur. Jam 4 bangun, sehat. Yang ketiga apa? Kita kalau jadi hari biasa, begitu jam 7 ada kegiatan, nggak olahraga. Di sana pasti olahraga, seminggu 5 kali. Pasti itu. Wah, saya sekarang udah agak gemuk lagi dikit ini. Kayak kurus-kurus ya. Ya suruh push up, push sit up, suruh pull up. Lumayan juga, badan saya agak lumayan juga sekarang gitu ya. Karena lebih gede sekarang daripada 25 tahun yang lalu. Kan dulu nggak ada yang maksa saya push up. Nggak maksa sih, dia kan kita lomba push up, yang penting sehat. Yang ketiga, baik-baik, maka baik-baik. Jangan salah paham, baik-baik. Yang keempat apa? Kita ini diet. Setengah 6, paling lambat jam 6 sore sudah selesai makan malam. Sampai besok pagi baru makan. Berarti khusus saya itu puasa 12 jam. Coba puasa sambil tidur, enak kan? 12 jam. Wah, usus saya bersih. Ya, kalau saya makan dikit lagi, saya bisa satu hari ke toilet itu 2-3 kali. Karena terlalu, digestnya terlalu terlatih. Malam lapar gimana? Minum air hangat. Jam 10. Lama-lama kebentuk juga. Gak mau makan juga malam. Nah yang kelima apa? Seumur-umur saya nggak pernah baca buku sampai 47 buku. Termasuk buku Pak Tong, dikasih 10 hukum Allah, 774 halaman saya kira kalau masalah itu buku. Kalau biasanya 2 tahun juga nggak habis. Ini bukan cuma habis, saya stabilo. Kata-katanya per halaman saya stabilo, 47 buku. Dan saya menulis hasil iluminasi dari baca firman Tuhan. Itu 620 halaman, A4, tulis tangan. Dan tulis renungan meditasi 615 halaman di kertas notebook. Ini lagi diedit di Kompas Gramedia untuk jadiin buku. Bukan promosi ya. Pak Tung juga bukan promosi. Ini buku. Nah, yang ke-6 apa? Kita punya teman-teman yang baik. Apa itu teman-teman baik? Tiap minggu kita nyanyi. Sampai saya punya band, namanya band Teman Penjara. Tadi mau namanya itu band Denabi, tau nggak? Narapidana binaan. Polisi yang aktifnya protes. Kan saya tidak, bukan napi bang katanya. Ya udah cari lagi deh. Ketemu BTP, band Teman Penjara. Dulu kalau di gereja ya, jadi tolong Bapak Ibu kalau jadi jemaat itu ya, ini pendeta mau berdiri di sini gitu ya, dia bisa tahu siapa yang tidur, siapa yang kakak nyanyi, kelihatan tuh jelas tuh. Udah Mas, kelihatan tuh. Nah saya jadi masalah kalau dulu, kalau di gereja saya nyanyi kenceng dikit, semua lihat ke belakang, karena nada saya sama piano kagak sama. Jadi gimana caranya? Saya sama di gereja tuh nyanyi lip sync, tau gak? Kesan pendeta saya nyanyi gitu. Saya gak bisa nyanyi. Gara-gara masuk tahanan, tiap minggu disuruh nyanyi. Ya belajar kan nyanyi. Sekarang lumayan lah, capuk to lah orang Mandarin. Enggak ada tapi capuk to kira-kira gitu ya. Buktinya waktu audisi dengan Metro TV, kan dia datang. Di dalam tahanan juga punya pemikiran macam-macam dong kan. Mau ngapain nanti keluar? Aku pengen punya show. Lalu dia tanya, apa program show kamu? Saya bisa stand up, nah, kira gitu. Bisa ngelucu, atau banyak bahan lucu-lucu di dalam tahanan kan. Saya bisa bahas politik, saya bisa bahas psikologi. Itu yang keempat apa? Saya bisa nyanyi. Wah, nyanyi lagu apa? Mandarin, Indonesia atau Barat. Lalu dites. Begitu dites, nyanyi nih. Lalu manajer produser bilang gini ke pemretnya ya,
Bang Don, Bang, kayaknya Pak Ahok perlu dikirimin guru nyanyi deh, supaya nyanyinya lebih pas. Tapi kata Bang Don, kalau mau nyanyi lagu pas, undang penyanyi profesional, jangan undang dia. Nah, saya sharing ini untuk apa? Ketika kita bisa mengucap syukur, menggunakan perspektif yang milik Allah, beda langsung. Waktu baru masuk, saya juga nggak boleh lari-lari keluar. Makobrimob 60 hektar. Kenapa saya nggak boleh lari keluar? Kalau napi lain boleh lari keluar, asal jangan keluar pagar gitu ya. Lari keluar boleh. Saya nggak boleh, karena di sana ada 4.000 keluarga. Jadi yang suka orang ngajak-ngajak foto tuh nggak bagus juga kalau ditahan di Makobrimob. Karena kalau kamu begitu keluar, orang pada ngajak foto kan? Nanti kalau begitu ngajak foto disiarkan keluar, hilang. Orang bilang Ahok mah nggak dikurung di dalam. Jadi saya nggak boleh keluar. Saya selama 20,5 bulan tidak pernah tahu namanya aspal di depan tuh kayak apa, saya nggak tahu. Saya nggak lihat tembok, jemur di balik tembok, matahari 7:30 dia naik. Saya nggak boleh keluar aja. Nah, kalau kita gunakan perspektif kita yang salah, itu langsung jatuh satu tingkat mengasihanin diri, langsung depresi. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Allah, kita tahu ini Allah izinkan ini terjadi sama hidup kita. Kita jadi melihat bahwa kesulitan masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan kita, tapi buat apa? Mempromosikan kita. Aku lebih ngetop saya di penjara, betul nggak? Kalau mau pakai duit 2 triliun untuk kampanye satu Indonesia sampai ke pelosok-pelosok warung kopi kenal namanya Ahok, nggak dapat tuh 2 triliun. Seluruh dunia bisa kenal. Karena syok semua orang. Gubernur aktif seperti itu. Lalu apa lagi? Cuma segitu senangnya? Enggak. Saya suka ditanya juga dari polisi. Saya dipanggil abang. Kenapa? Ini kan pakai gitu kira-kira ya. Abang tua lah ya, Bang. Kalau abang kita bisa mundurkan ini jamnya nih, hidup dunia ini kita mundurkan menjadi balik, abang dapat jadi gubernur lagi. Abang mau nggak? Jadi dia kayak Fadik Rossi gitu ya. Atau mau di sini? Saya bilang jujur, saya minta ditahan di Mako saja. Loh, kenapa? Saya bilang gini, kalau saya jadi gubernur lagi, saya hanya menguasai balai kota 5 tahun. Tetapi ketika saya ada di Makobrimob, saya terpaksa belajar untuk menguasai diri saya seumur hidup. Jadi bagi saya jauh lebih beruntung dikurung. Nah, saya bilang yang kurung saya tempo hari itu nyesel ya. Kalau tahu tambah sehat nyesel. Mereka berpikir kita akan depresi kan. Nah, tentu Tuhan tolong kita juga berpikir, kita tahu perspektif. Mereka harapin saya benturin kepala ke tembok. Terus saya pikir, kalau saya mati, digotong keluar, pasti mereka bilang, bukan mayat Ahok, bohong itu. Udah dikubur pun, bukan kubur Ahok, Ahoknya di Hong Kong. Wah, udah mati digituin lagi, kekil. Lebih baik kita sehat ya hal itu. Ngapain kita masih bodoh itu mati? Nah, kita bisa sangat cepat move on, asal kita tahu dari kacamata Tuhan. Ini seperti itu, saya mengambil putusan, ya seperti itu. Saya contoh, ini saya kasih sharing lagi. Kenapa saya suka juga dalam tahanan seperti itu? Tidak ada retret terbaik yang kita orang Kristen bisa dapatkan selama 20,5 bulan penuh. Retret, baca firman Tuhan, baca 2 renungan, nulis, doa pagi siang malam. Jadi kalau memang ada jemaat yang kurang berdoa, memang mesti ditahan juga 20,5 bulan. Pasti dia akan baca Alkitab dengan baik. Tentu jangan seperti itu gitu kan. Itu saya katakan, misal contoh gini, saya juga menulis buku itu renungan sebelum saya baca firman Tuhan.
saya mengevaluasi diri saya. Selama saya jadi pejabat, apa yang kurang? Saya mau jadi pejabat, saya ambil contoh satu hal itu, yang penting loh. Saya mau jadi pejabat karena saya punya belas kasihan. Melihat orang miskin, orang membutuhkan, saya punya belas kasihan. Dan saya juga ya murah hati lah. Orang mau duit, mau apa, bukan duit gua, kasih aja. Kalau duit gua agak susah nih. Gitu. Kalau gak ada duit kita mau kasih. Kalau duit pemerintah kita kasih. Urusan kita bantu. Saya punya belas kasihan, saya punya kemurahan, tetapi saya tidak punya kerendahan hati. Ketika orang mulai ngeyel depan saya dia berpikir, wah ini gubernur kurang ajar loh. Ya gue urusin pagi-pagi masih ngeyel lagi. Udah deh, kita betul merasa kita bukan hamba lebih tinggi, nggak ada lagi kelemah lembutan. Aku semprot deh loh. Masih ngeyel lagi, aku udah pindah, aku udah kabur aja, udah kesel, nggak ada kesabaran. Nah ini saya temukan renungan seperti itu. Dulu kita baca, saya mungkin baca Alkitab yang saya tulis, ikutin tiap hari rutinnya. Saya rutin tambah putus 25 kali gitu. 25 tahun. Jadi satu Alkitab 5 tahun saya ganti. Saya nggak keluar itu firman ini. Tapi ketika saya di dalam tahanan, firman-firman khusus seperti itu keluar. Misalnya kita baca di Kolose 3, ayat 15, ada 12 menarik. Kita dipanggil khusus, kita tuh dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Hendaklah kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya nggak punya. Baik, saya bersyukur Tuhan memasukkan saya supaya saya belajar banyak hal, untuk memutuskan banyak hal yang berat. Termasuk yang paling berat di dalam hidup saya adalah memutuskan perceraian. Ini Bapak Ibu tertarik mendengar ini ada Pak Benjamin. Karena itu gosip di kalangan di mana-mana menyalahkan saya. Saya sampaikan begini. Mama saya adalah pendoa. Jadi kalau teman doa saya itu adalah mama saya. Saya sharing hanya dengan mama saya. Karena saya tidak bisa sharing dengan mama yang juga tiap hari baca firman Tuhan, mendapatkan iluminasi ini. Ini mama saya selalu berdoa dengan saya. Dan bagi kami sebagai orang Kristen tidak ada perceraian. Kalau cuma bilang nggak cocok, kamu di cloning jadi beda jenis kelamin, langsung sehari cerai. Lebih nggak cocok. Kita kawin sama kita sendiri, lebih nggak cocok. Ini nggak ada yang cocok kok manusia gitu. Ini mama saya juga, apalagi kita Chinese punya nilai. Kalau orang di luar Kristen nggak cocok, simpanan aja, nggak boleh cerai gitu loh. Kalau cerai kan memalukan bagi harta. Ini nih Chinese punya umumnya nilai. Ya tentu kita, ini peristiwa lama sebetulnya, panjang. Ya mama saya sering berdoa. Mama saya ini orang yang sangat bijak menjawab. Lalu orang di gereja nuduh gini sama mama saya. Kan kita gereja Chinese ya. Bilang ini sama mama saya. Kok kasih anakmu menikah sama orang Jawa? Mama saya jawab gini. Orang Jawa salahnya apa ya? Bapak mulai tanya lagi. Saya dengar anakmu selingkuh ya sama ajudan mantan istrinya itu ya. Wah, mama saya jawabnya top. Gini ya, kalau dia ajudan anak laki-laki saya nggak jamin juga loh. Anak saya kan laki-laki. Sama perempuan bisa kejadian juga, saya nggak bisa jamin. Orang Kristen juga bisa jatuh, mama saya bilang. Saya nggak jamin. Tapi ini istri, ajudan istrinya kok. Terus masuknya juga menjelang 411 November, Oktober 2016. Saya sudah dituduh tersangka jadi sidang. Terus Mei udah masuk. Oh teman saya lebih hebat lagi. Kita sama-sama laki-laki ya. Ajarin saya dong, kalau jadi Ahok gimana caranya selingkuh sama ajudan istri.
Kalau ajudan itu tidur di kamar sebelah mamanya, dan kamar dia sama istrinya buka jendela bisa lihat itu kamar. Dan pulang ada istrinya. Ajarin saya gimana caranya. Nah ini versi teman. Yang ketiga, ini juga jangan sakit hati. Mama saya itu jawabnya bijak tapi nyelikit ini. Ini sebetulnya udah plus agak capek ladenin orang. Karena bilang sama mama saya, anakmu salah, ceraikan ini gini. Ini orang baik, ini orang hebat. Mantan itu hebat, gitu pintar, gitu lembut, macam-macam gitu kan. Mama saya jelasinnya gimana, dia ngalamin kok. Terus dia jawabnya gini ya, saya mau jelaskan gimana juga susah. Tapi saya akan bantu doakan kamu supaya kamu punya menantu perempuan seperti dia. Sejak itu nggak ada lagi tuh yang nyerang mama saya itu. Wah, mama saya langsung bilang sama tante saya semua, ya kalau ada yang berdebat sama kamu, gak usah buang energi, kamu jawab kayak gitu. Nah tentu saya ikutin, ada pendeta yang mengkritik saya menggunakan Matius 5 ayat 32. Saya share ini kenapa? Di dalam penderitaan saya itu kenapa? Firman Tuhan inilah tuntunan kita. Kalau tanpa firman Tuhan nuntun kita lewat. Jadi buku saya itu yang mengedit itu adalah tim psikologi positif. Jadi ketika mereka melihat baca tulisan saya, tulisan tangan, isinya mereka mengatakan titik nadir saya terendah adalah memutuskan perceraian. Ketika saya putuskan perceraian seperti itu, saya nggak mau cerai. Tetapi saya juga bersyukur saya terima buku Pak Tong yang 10 Hukum Allah. Pak Tong menulis dari situ, kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Bukan Dia sebagai cemburu. Dan Pak Tong bilang, laki-laki diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ada nggak suami yang mau istrinya punya teman laki-laki lain? Ini kira-kira seperti itu. Dan saya hanya dikasih 2 opsi. Cerai atau menerima ada laki-laki lain. Ini ada depan Pak Benjamin. Pak Tong agak marah saya putuskan cerai. Pak Tong kirim Pak Benjamin rekam di HP 9 menit kira-kira, saya masih ingat. Minta tidak boleh cerai. Lalu saya bilang Pak Benjamin, Pak, kita di dalam sini tuh ada rekaman, tapi jangan dikeluarin ya. Kirim ke Pak Benjamin, ngomong ke Pak Tong, dengerin 4 jam lebih rekaman selama di Makom. Bagaimana dialog selama ini. Lalu Pak Benjamin balik, lesser evil, necessary evil. Itu jawaban Pak Benjamin. Perceraian adalah suatu kejahatan, terutama kepada anak-anak. Satu kejahatan. Tetapi membiarkan anak-anak melihat kelakuan yang salah dalam hukum Allah, itu juga kejahatan. Jadi ketika melakukan kejahatan untuk mengurangi kejahatan. Sama seperti saya bayangkan bagaimana sekutu punya nilai Kristen menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, membunuh orang begitu banyak. Karena kalau tidak dijatuhkan bom itu, si kaisar nggak mau berhenti perang. Nah kita mesti memutuskan itu. Saya tahu saya harus belajar baca di dalam firman Tuhan. Itu seperti Abraham ketika menikah dengan keturah, semua hartanya diserahkan kepada Ishak. Makanya saya mulai mengerti, dapat iluminasi, semua harta saya harus serahkan kepada anak-anak. Tapi inilah yang membuat pihak sana salah paham. Jadi gubernur gak berani cerai, dia pikir takut bagi harta juga nggak mau. Saya hanya mau keluarga saya utuh. Nah, ketika saya membaca iluminasi, bukan menggunakan Matius 5:32, tidak boleh bercerai kecuali berzina. Oh, saya nggak pernah dapat iluminasi dari ayat itu. Di dalam pergumulan saya, yang saya dapat justru adalah ayat yang berbeda. Ketika saya membaca kapal Paulus tenggelam, saya tahu bahtera saya tenggelam, itu masih biasa. Ketika saya membaca Ibrani 3:4,
Seandainya Anda mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya ngomong sama mantan saya, jangan terjadi pertobatan Esau yang cabul, saya bilang. Dia bilang sama temannya, Ahok payah, nggak bisa makan kue tiaw tengah malam, nggak bisa minum kopi, nggak bisa kiak-kiak. Saya bilang, saya harus bangun jam 4. Saya mulai kerja jam 7. Kalau saya bangun jam 4, 3 jam saya butuh untuk saat teduh, untuk olahraga. Saya tidak mungkin bisa kerja full 7 hari seminggu, pagi sampai malam, kalau saya tidak senam ala saya selama 30-35 menit. Kalau saya tidak baca firman Tuhan, menyiapkan ujian hari itu, saya pasti bingung. Sama kita kayak anak sekolah, kalau mau ujian apa mesti belajar mata pelajaran itu kan. Kita kalau hidup bangun baca HP, ujian hidupnya terlalu banyak. Nah, apa buku pelajarannya? Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah baca tiap hari, yang pernah kita ingat, ini akan membuat kita jadi kuat ada firman. Tapi saya dianggap robot. Selalu bangun jam 4, pulang jam 2, jam 1, ya sudah, itu sudah lewat. Saya perlu cerita ini kenapa? Karena simpang siur orang tua. Kasihan istri saya yang sekarang. Istri saya dituduh, kita juga jadi nggak enak gitu kan. Emangnya? Nah, saya apa? Saya bilang jangan. Saya bilang sama teman saya yang tahu, jangan gara-gara sepiring makan kamu menghina hak sulung seperti Esau. Kamu mau bertobat pun, menangis pun setiap istri. Jadi saya bilang kamu menghina hak kamu menjadi istri aku. Kamu menghina kesempatan jadi istri saya hanya karena sepiring makan. Dia nggak betul. Kenapa? Lu nggak bakal berani cerai. Emang bener, aku cuma gertak. Kalau cerai kan gua habis kan. Ini bagi saya itu, saya ini gengsian kan. Belum lama belum. Masa gua kalah sama laki-laki, gua gak kalah gagah juga kok. Apapun gua perbaiki dong. Ini konsep ini gitu kan. Belum lagi harta habis, belum lagi karir saya hancur, belum lagi semua pendukung pergi, salah paham. Makanya saya tidak mau. Tapi rema yang saya dapat cerai. Yang mana lebih kuat lagi? Itu di 1 Korintus 2 ayat 7 atau berapa? Dan kira-kira saya lupa ayatnya. Paulus menulis begini. Jika ada seseorang yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, maka kamu tidak boleh menceraikan dia. Karena kamu akan menguduskan dia dan anak-anaknya. Kalau loncat kayak 15. Dari 12 ada 15 kalau nggak salah. Tetapi jika dia, kira-kira laki dan perempuan ya, mau meninggalkan kamu, lepaskan dia. Jadi ayat ini begitu kuat buat saya, iluminasi. Ini sudah tidak beriman. Kalau orang Chinese ya, kata mama saya tuh, kalau suami memaafkan, masih sembahyang 7 lapis langit tuh. Ini sudah, makanya saya tidak mau cerai juga. Saya minta menjalankan Hosea 3. Saya syok. Akibatnya apa? Tensi saya turun 70-50. Saya hampir lewat meninggal di Makobrimob. Kenapa? Stres ditinggal istri? Oh tidak. Saya stres melawan keyakinan saya. Keyakinan iluminasi firman Tuhan. Nah, saya mau share ini. Satu pihak, firman Tuhan betul-betul kata firman Tuhan pedang bermata dua. Satu pihak, firman Tuhan akan menguatkan kita. Tapi satu pihak, ketika kita melawan kebenaran firman Tuhan, dia akan makan kamu. Pasti dia makan kamu. Jadi kita nggak mungkin, kalau nggak salah itu saya lupa itu, di Galatia atau apa saya lupa. Kira-kira gini, kita hanya bisa berdiri untuk kebenaran karena kita tidak bisa melawan kebenaran. Itu ditulis oleh Paulus. Nah, ini pengalaman seperti itu. Lalu bagaimana memilih istri? Saya cerita pendek saya akhiri. Kenapa begitu cepat? Saya juga nggak tahu begitu cepat. Kita putuskan sama Mas Jarod, kita menikah lagi. Kamu kalau mau di politik menikah lagi, susah nggak ada istri? Ibu saya juga bilang susah. Nyarinya bagaimana?
Kalau yang datang 10 pun bingung, pacaran 1,5 tahun nggak ketemu gitu. Cara milih awalnya gimana? Nah, Jarod bikinnya standar. Jawa Timur, adik 1, rumahnya ada AC, ini Jarod yang bikin. Tapi bagi saya, bagaimana tahu dia cinta sama saya atau tidak? Nah, iluminasi cerita kitab Rut yang menolong saya. Kitab Rut mengatakan, bercerita pada kita, apa beda Orpa dan Rut di hadapan Naomi? Orpa itu cuma sayang, cium, nangis-nangis, tapi nggak mau ikut. Tapi Rut, kemana kamu pergi, saya pergi. Kemana kamu tinggal, saya tinggal. Bangsamu, bangsaku. Alamu, alam. Jadi saya bilang sama Mas Jarod, saya mau cari yang mau ikut saya seperti itu. Ikut bangsa saya juga. Ada yang tanya, maksudnya apa ikut bangsamu? Ya minimal mau makan babi lah kayak gue. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu aja kan. Terus Allahmu gimana? Allahku, dia harus terima Yesus adalah Tuhan. Terus Mas Jarod bilang, nggak mungkin, nggak mau. Iya nggak mau ya coret Mas, kan gampang seleksinya Mas. Itu dia sombong, tapi ada dia. Nanti pulang jangan ngamuk ya. Ini kan cuma waktu itu. Kalau coret yang ngantri masih banyak kok, tenang aja. Daftar di situ kan mau Jawa Timur banyak. Coret antri lagi. Terus Mas Jarod bilang jangan begitu. Terus gimana? Ya sudah Mas, nggak usah. Wah Mas Jarod nggak mau putus asa. Kan dia kan yang mau nyariin jodoh, kira-kira gitu loh. Ya saya kan bisa kasih pesan dong. Tapi mungkin juga ya, kalau Mas Ahok, mungkin juga anak gadis itu nekat mau sama Mas Ahok tuh. Oke, ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Ini saya baca saya kan baca tiap hari kan, Februari. Itu di Kejadian. Ketika Abraham mau mencari istri buat Ishak, nyuruh Eliezer ya, nyari. Lalu ketemu Rebeka, usia menikah, masih perawan, cantik. Lalu mau nggak nikah sama anak masih sepupuan kan? Mau. Ketika mau dibawa, si bujangnya Abraham nanya sama Betuel, papanya Rebeka, boleh nggak saya bawa anak ini menikah sama anak tuan saya, sama si Laban nih, ada abangnya nih. Lalu si Betuel bilang apa sama Laban? Tanya sama anak gadis itu, dia sudah dewasa. Nah, saya bilang Mas Jarod bilang gini, gimana Mas? Kalau orang tuanya bilang, Mas Ahok belajar dulu agamanya kita gitu ya. Coret Mas, nggak sesuai skenario. Lalu kata si Mas Jarod, gimana kalau dibilang masing-masing dulu? Masing-masing dulu, jalanin iman. Woi Mas, istri itu penolong Mas. Kalau saya bangun pagi, saya baca Alkitab, dia kakak baca Alkitab, stres ya Mas. Saya pengennya sama-sama minum, makan dari air karang rohani yang sama. Kita baca Alkitab yang sama, punya kitab masing-masing, kita share bersama, dapat iluminasi bersama. Dia maunya gimana? Sesuai ini Mas. Jadi orang tuanya harus menjawab, tanya sama dia sendiri. Dia sudah dewasa. Kalau dia bilang seperti itu, ini tanda dari Tuhan. Saya bilang, wah sulit katanya. Ya sulit ya nggak usah. Ini masih pusing. Nah saya share lah sama mama saya. Nah intinya itu semua, mama saya sangat bijak. Setelah itu mama saya bilang, tanya, anak saya sih, saya nggak jamin juga loh. Kalau udah keluar tiba-tiba nggak mau nikah sama kamu gimana? Ini pertanyaan mama saya nih. Saya nggak jamin loh, begitu keluar kan banyak ketemu orang. Ketemu orang nanti pilih-pilih lagi kan. Bisa berubah lagi loh. Apakah kamu berubah iman kamu? Saya jawab, enggak. Jadi kalau sampai keluar nggak nikah sama saya pun, nah itu bukan jodoh saya. Tuhan pasti kasih saya yang lebih baik. Walaupun dalam hati dia ngerti mau cari lebih baik dari gue, mas susah loh. Cadar. Gitu. Ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai penutup ya, ini candaan aja. Istri itu memang seperti kitab suci.
nggak susah dimengerti, mau kita buang kita takut. Kitab suci kalau dibuang. Tapi kalau suami itu adalah dompet berisi uang yang banyak. Mungkin Sing dolar apa US dollar. Kalau ibu-ibu buang, dipungut orang pasti. Langsung. Nah itu kira-kira terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita ada punya waktu untuk tanya jawab ya. Saya minta Bapak Ibu Saudara bisa tolong tuliskan pertanyaan ya. Tuliskan pertanyaan, kemudian akan dikumpulkan untuk nanti Pak Ahok akan jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam tanya jawab, sekali lagi Bapak Ibu tolong tuliskan pertanyaan yang ada relevansinya pada malam ini yang sudah disampaikan oleh Pak Ahok maupun di dalam firman Tuhan yang saya bawakan. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Ahok, tapi sebelumnya sekali lagi saya memberikan konfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahok, Bapak Ibu, tentang perceraian Pak Ahok. Patong saya dan saya yakin hamba-hamba Tuhan yang lain sama sekali tidak menginginkan itu. Lalu tadi sudah dijelaskan Pak Ahok, kemudian kami kirimkan rekaman Patong sampai kepada Pak Ahok mengirimkan rekaman, 3 rekaman tadi disampaikan oleh Pak Ahok juga. Setelah saya dengarkan itu semua, Bapak Ibu Saudara, saya berkata dalam hati saya tidak bisa lagi mencegah Pak Ahok untuk bercerai. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat saya sendiri tidak bisa sesabar Pak Ahok setelah mendengarkan 3 rekaman itu. Saya langsung menelpon Pendeta Stephen Tong, waktu itu saya di US, lalu saya sampaikan semua isi rekaman itu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ahok, lesser evil atau necessary evil. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian Pak Ahok, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Mungkin Pak Ahok masih ingat ketika Bapak Ibu Saudara waktu Revo 500 memperingati 500 tahun Martin Luther 2 tahun yang lalu, kami mengundang profesor-profesor yang ternama dalam teologi reform dari dunia untuk datang ke Jakarta. Dan ada satu doktor dari Amerika, dia asal mainland China, namanya Dr. Bob Fu. Beliau ketika itu di China, ketika masih muda, dan ketika beliau sudah punya anak 1 dan sebagainya, sudah masuk keluar penjara di China beberapa kali. Dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dia juga menentang komunis. Dia dengan pendeta Wang Yi yang sangat terkenal sekali di China, dan sudah masuk penjara bolak-balik. Dan dia datang, lalu dia hampirin saya, dia bilang, Pak Benyamin, Dr. Ben, saya ingin bertemu, besuk Pak Ahok, boleh tidak? Saya bilang, untuk apa? Dr. Bob Fu katakan satu kalimat, saya ingin belajar dari Pak Ahok. Makanya Pak Ahok waktu itu saya bawakan Dr. Bob Fu, profesor-profesor yang lain juga, kita datang di Makobrimob. Pak Ahok menyediakan waktu yang cukup banyak, leluasa bagi kita bicara. Dan saya masih ingat setelah bicara sana-sini, lalu Pak Ahok bilang, oke, selama saya di penjara sampai saat ini ada 7 berkat Tuhan. Ketika bilang itu semua keluarkan notes, langsung catat. Poin 1, kalau saya nggak salah, forgiveness. Bob Fu dengan Wang Yi, Bapak Ibu Saudara, ketika masih muda, pernah ketemu dengan George Bush, ketika itu Presiden Amerika. Pemerintah China mengatakan, jangan pernah ketemu dengan 2 orang ini, kalau sampai ketemu, kita punya hubungan renggang. George Bush senior waktu itu bukan hanya ketemu, pakai pers segala macam. Lalu kemudian Bob Fu mengatakan kepada Wang Yi, saya akan pergi ke Amerika berjuang dari sana, you berjuang dari China. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Ahok, apakah bisa sharingkan kepada kita, nggak salah 6 apa 7, saya lupa Pak. Mungkin masih ingat Pak. Berkat Tuhan begitu ya, forgiveness lah, lalu apa-apa dan sebagainya. Ya, makasih Pak. Ini saya mesti lihat catatan yang jujur. Memang yang paling utama itu adalah kita bisa melepaskan pengampunan. Baru kita bisa move on. Mengucap syukur tentu. Tapi yang paling utama adalah bisa memaafkan.
mengampuni. Nah saya kira itu, saya ada beberapa catatan. Kalau tanya sama saya masih lupa, karena tiap hari berkat Tuhan begitu baik yang saya catat. Makanya saya tulis di dalam satu buku. Kalau saya poin 1, 2, 3, 4, saya nggak ingat tuh. Kalau kayak ujian saya masih udah kayak ingat, karena saya hanya catat. Nah tapi ada beberapa hal tadi saya katakan, termasuk itu tadi ada 6 dokter terbaik, itu ada kita bersyukur. Nah itu salah satu itu, dapat baca firman Tuhan. Nah banyak lah, saya nggak ingat Ustaz. Kalau diurut 1, 2, 3, 7 saya nggak ingat lagi. Saya pun nggak ingat 7. Itu karena setiap hari kita bergumul dengan berbeda. Nanti saya ini Ustaz, saya jual buku saya murah-murah Ustaz. Karena itu sangat jelas. Jadi setiap renungan saya dapat, meditasi itu saya tulis. Oke, ini satu pertanyaan kepada Pak Hok. Kok Hok, jika diminta kembali jadi pejabat mau nggak? Kalau bisa jadi gubernur kami aja. Ini pertanyaan klasik ya. Saya kalau ketemu orang yang bergerak di bidang bisnis atau keuangan, saya suka tanya balik begini. Kita sama-sama pengusaha kan, dulu gitu ya, orang keuangan kan. Pernah nggak kita melakukan sesuatu, udah investasi begitu besar di satu bidang, dan hasrat kita memang semua masih di bidang ini, terus kamu buang ganti bidang? Enggak. Saya ini invest di politik ini udah terlalu banyak. Saya mau di penjara. Nah itu yang jadi pergumulan saya sudah share dengan beberapa teman. Jadi berhenti dari pejabat itu, banyak tawaran kerja. Jadi beberapa orang yang tidak ada hubungan dengan teman lama-lama gitu ya. Waktu saya jadi gubernur jarang ketemu saya. Sekarang nawarin saya kerja sama mereka. Nawarin kerja, kasih saham kosong, nanti macam-macam ini. Dari gaji yang lumayan sampai yang wow banget gajinya. Udah standarnya standar dunia. Sampai ada yang lebih konyol lagi nih, supaya ngijon gitu ya, kirimin mobil, sewa mobil dulu. Saya teman mama sih kan, kenapa sekarang rumahmu jadi banyak mobil sekarang? Nggak tahu tuh pada kirimin anaknya pada minta kerja. Saya belum itu kerja sama kamu loh. Nggak apa-apa dia bilang, ini kan memang nggak ada hubungan, kamu bukan pejabat. Dulu saya juga nggak ada hubungan dengan jabatan Anda. Nikmatin aja itu. Nah saya selalu percaya nama baik, reputasi baik ini seperti di Amsal 22 ayat 1 ya. Amsal 22 ayat 1, nama baik atau reputasi baik lebih bernilai, berharga daripada kekayaan besar. Kenapa saya bilang? Karena ada yang bilang gini, saya cuma punya 1 anak, dan bapak saya hanya punya 1 cucu. Dan saya mau titipkan anak saya sama kamu. Kamu gak mungkin makan duit anak saya nanti kalau saya sudah gak ada. Jadi pejabat pun kamu gak makan duit kok, gak mungkin. Tapi kalau saya gaji kamu segede gini, kamu wah banyak banget. Gak apa-apa. Saya sampai bilang bercanda, serius ya. Nah ini contoh. Nah saya bergumul, saya share sama beberapa teman. Sebagai manusia tentu saya tergoda. Jadi pejabat tuh payah, gak ada duitnya. Ini aku pun, aduh, kalau saya sudah jadi pejabat lagi, kayaknya males sebagai pribadi. Males ya. Ini kalau kira-kira kalau kita bisa dapat penghasilan 1 juta US dollar setahun, naik mobil semua miliaran, kamu masih mau jadi pejabat? Dicaci maki, dikafir-kafirin, dicari-cari salah, mau di penjara. Wah saya sekarang gini-gini saya tinggal di Menteng.
Ukuran berapa? Sampai 1.200 meter tanahnya. 2 rumah. Rumah siapa? Rumah orang yang pengen saya kerja sama dia. Tinggal di mes dulu. Ya. Saya minta mobil yang minta yang murah lah, 500 juta lumayan lah, kijangnya nggak. Venturer udah oke lah ya. Venturer udah bagus. Naik tingkat 2 kali lipat ya Alphard lah, lumayan lah. Oh dia naikin tingkat 2 kali lipat Land Cruiser. Nah jadi kalau kita jadi pejabat lagi, tuh kirim mobil ke rumah saya, langsung saya diborgol KPK. Yang ngasih juga takut, karena yang ngasih juga ditangkap juga. Nah ini satu persoalan. Tapi saya katakan lagi, dari mana saya tahu melakukan A atau B atau C? Firman Tuhan, iluminasi dari firman Tuhan yang saya baca. Sampai hari ini dan pergumulan saya tetap tidak ada panggilan jadi pengusaha. Tugas saya adalah showcase SWAT, mercusuar, untuk mempertontonkan kuasa Tuhan, untuk menarik orang untuk mengenal Tuhan kita. Itu yang saya dapat. Saya tidak tahu Anda puas atau tidak puas dengan jawaban ini, karena saya pun bergumul di dalam hal ini. Jadi kalau saya ikutin iluminasi firman Tuhan yang saya baca, tidak ada 5 job ini. Saya tahu kemana saya harus lakukan. Tapi kalau saya berpikir saya sudah kedagingan pribadi, saya mau ini tuh, kapan lagi digaji gitu mahal? Nggak ada orang mau gaji gitu mahal. Ini orang hanya pengen, saya pasti nggak ngerti, nggak mungkin lah. Kamu dijelasin apa juga ngerti kok. Yang susah itu bukan cari orang pintar, bukan cari orang berani, cari orang jujur. Kakak makan duit anak gue nanti. Nah ini sesuatu yang menarik. Jadi saya yakinin kalau kita jadi pejabat jujur tidak pernah rugi. Waktu saya keluar dari rumah saya pikir saya mau tinggal di mana ya? Semua harta sudah kasih sama anak semua. Saya mau tinggal di mana? Saya juga bingung, orang tanya sama saya. Makanya saya suka bilang tuh nggak? Ya lumayan masih setahun di sini makan gratis terus nggak usah keluar, itu maksud. Namanya Tuhan kita ajaib. Ini orang saya kenal ketika saya sudah kalah, dan kebetulan dia suka makan laksa di Cisalak, lucu kan? Hari Minggu, sopirnya Brimob dia mampir. Lalu dia baca koran, dia ngomong-ngomong saya, ketemu sekali 2 kali, dia tanya sama saya, Pak Ahok, saya dengar cerai ya, semua harta kasih anak-anak ya. Nanti Pak Ahok udah keluar tinggal di mana? Saya nggak tahu, saya bilang. Mau nggak? Saya baru beli bulan lalu rumah di Menteng. Cocok buat Pak Ahok itu katanya. Ini benar apa enggak gitu ya? Kita nggak tahu kan, orang kan banyak PHP betul kayak lagu dangdut aja. PHP gitu. Terus datang lagi tuh nggak? Datang lagi. Terus saya tanya, mama saya tinggal sama saya boleh nggak? Oh boleh, kebetulan ini juga saya rapin. Kalau saya menikah, boleh nggak bawa istri saya? Oh boleh, saya siapin kamar pengantin. Saya pikir bener apa enggak gitu. Nanti kamu kerja sama saya nanti bantu. Saya belum tentu kerja, nggak apa-apa. Terus ada mobil nggak? Berapa minggu tuh nggak ada. Mau mobil apa? Wah naik tingkat nih. Venturer naik ke Alphard nih sekarang. Gimana Toyota Alphard? Oh jangan. Pak Ahok banyak musuh. Kalau Alphard mau loncatin trotoar susah. Tahan orang gimana? Mau pindah jalur gimana? Stuck lu. Kalau Land Cruiser loncat, tabrak, gitu kan? Tapi harganya 2 kali lipat. Gak apa-apa. Bener apa nggak tahu? Pas saya keluar, udah pakai mobil Land Cruiser jemput saya. Itu kita nggak pernah tahu. Udah tinggal di rumah belum berapa bulan, saya keluar dari pulang, udah ada Alphard lagi. Jadi kita di kadang-kadang ya, saya bukan saudara-saudara kita penganut teologi sukses itu benar tapi nggak benar mereka. Saya kata tetap benar tapi nggak benar. Tentu Tuhan akan kasihkan pada kamu kalau kamu memang membutuhkan. Karena janji Tuhan itu adalah memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi jangan ingin terus doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
keluar Lamborghini merah, nenek Muhammad dari mana gitu. Jadi itu harus jelas. Makanya saya bisa mulai membedakan begitu. Jadi mohon maaf, saya sengaja cerita panjang-panjang supaya kesempatan jawabnya habis gitu maksudnya. Itu orang politik. Ya, makasih. Ya, Pak Ahok, jikalau Bapak kemudian menjadi pejabat di kabinet yang baru, apakah Bapak bersedia? Kira-kira departemen apa yang Bapak minati untuk pimpin? Seandainya Pak Jokowi ada di sini, tanya sama Pak Jokowi. Kan pakai seandainya loh, nggak salah loh, seandainya saya juga seandainya. Apakah Bapak pernah bertemu langsung dengan salah satu orang yang membenci Bapak? Bagaimana menghadapinya? Kan dalam sidang ketemu langsung. Ya, menghadapi gimana? Makanya saya selalu katakan, kalau lihat gitu ya, itu kayak kalau kita ada doa Tuhan, kita sadar hadirat Tuhan. Nggak ngerti saya, nggak ada rasa benci itu, heran. Makanya yang penting kita masih melatih kepekaan, tahu sadar hadirat Tuhan. Ayo kita mendengar firman Tuhan, nggak ada tuh benci. Makanya saya ini orang kayak easy going gitu kan. Tapi kalau lagi marah, wah ada pistol kok pasti kau tembak. Itu dulu sebelum kuliah master 2 tahun, potong liburan dia 20,5 bulan. Biasa Pak Benyamin pintar, yang susah-susah dia lepasin. Apa keinginan cita-cita Pak Ahok untuk membangun Indonesia setelah keluar dari penjara ini? Ini bukan promosi ya. Saya berpikir di dalam penjara itu ya, dalam tahanan pun orang masih kirim surat ke saya. Saya mesti balas surat begitu banyak. Ya tiap hari itu saya tuh kayak dihukum menulis tuh. Ingat waktu kita sekolah dulu nakal ya, gurunya bilang tulis kalimat yang sama 100 kali supaya kamu jadi sabar gitu ya. Saya di dalam tahanan tuh tiap hari nulis, jual buku nulis, balas surat tulis, balas surat lebih gawat lagi. Kagak ada duitnya, jual buku masih ada duit tulis, harus dibalas. Jadi, maksudnya, untuk membangun Indonesia. Jadi saya berpikir mereka masih minta tolong saya terus, ijazah nyangkut, kursi roda. Saya kadang-kadang kesel juga tuh. Lu nggak tahu udah masuk penjara, udah ditinggal bini, hartanya udah kasih ke anak-anak, boleh hidup jual buku, masih minta kau tolong. Kata bapak saya, emangnya aku punya pohon duit di belakang daunnya goyang-goyang. Orang saya bilang Yao Qiansu, tau gak? Yao Qiansu tau gak? Yang kayu digoyang-goyang itu jatuh itu duit itu tuh. Ayo saya berpikir, saya kenapa jadi pejabat? Karena saya ingin menggunakan uang pemerintah bantu orang miskin. Nah kalau saya keluar, saya sudah kartu mati nih, menghina, menista agama mayoritas. Game over saya sudah. Nah kalau saya udah game over, kalau saya kerja sama orang, gaji semiliar sebulan pun nggak bisa bantu orang miskin. Itu yang bapak saya bilang sama saya. Makanya saya mulai membuat, panggil teman-teman, membuat aplikasi. Apa itu aplikasi kita bikin? Bapak Ibu kan tahu misalnya Tokopedia, Blibli.com, apa macam-macam itu loh. Itu kan orang pengen jual botol kemasan, yang ini mau beli ketemulah di toko kata di Blibli.com itu loh. Ketemu nih. Nah saya berpikir kenapa saya gunakan ide ini? Orang yang minta sumbangan dia taruh di sini, aku temuin yang mau nyumbang. Kan banyak orang mau nyumbang, cuma dia nggak tahu nyumbang siapa sebetulnya. Dia juga meragukan. Kadang-kadang aku sumbang, coba kalau nggak suka ada viral WA atau SMS dulu ya. Itu udah kejadian tahun lalu, butuh duit, orang ini sakit, minta nomor sekian BCA-nya, atau total sudah bertahun-tahun. Nah saya pengen bikin satu aplikasi. Ketika ada satu orang minta kursi roda, maka orang ini yang nyumbang kursi roda langsung turun, nggak ada lagi yang minta. Jadi orang mau nyumbang dia bisa baca.
di seluruh Indonesia. Saya kerjasama dengan mana? Kerjasama dengan partai politik. Saya mau kasih notifikasi ke anggota DPRD-nya. Misalnya contoh, di kota Samarinda, ada di kecamatan atau di kelurahan A, minta kursi roda. Begitu dia masukkan data KTP ini, maka sistem saya akan langsung WA atau email kepada DPRD kota daerah pemilihannya. Termasuk tingkat satunya, termasuk DPR RI-nya. Begitu mereka tidak mau nyumbang, saya cek dia cukup punya duit nih, gua lapor ke Bu Mega atau PDP. Nggak bener kira-kira gitu ya. Nah, tapi orang swasta juga bisa nyumbang. Nah, jadi saya berpikir ini langkah saya pengen dapat gede-gede tadi, sebetulnya. Jadi kalau saya nggak jadi pejabat pun nggak apa-apa, minimal hati saya sudah terobatin. Orang minta sumbangan nggak pakai duit saya, biar dia aja tangting gitu. Nah, makanya saya nggak tahu Tuhan izinkan atau tidak ini. Tapi saya punya doa, saya pengen sekali satu database yang baik. Gereja juga bisa bantu orang miskin dengan baik, nggak overlap, sehingga seluruh Indonesia bisa saling membantu. Harusnya tugas pemerintah. Nah, kita bisa kasih lihat kepada pemerintah. Kalau sering bantuan itu diminta yang sama, minta kursi roda melulu kabupaten ini. Kenapa nggak anggota DPR ini menganggarkan? Nah, saya akan ajarkan cara menganggarkan dengan e-katalog. Saya punya pengalaman di pemerintah. Pernah di DPRD tingkat 2, pernah bupati, pernah DPR RI, pernah wagub, pernah gubernur, pernah masuk penjara lagi. Karena nggak salah gitu ya. Jadi saya ini lengkap. Bukan cuma lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, termasuk S lilin ini masuk Makobrimob. Jadi itu saya jadi ide seperti itu. Ya, apakah selama Bapak Ahok menjadi pejabat pernah ditawarkan dalam tanda kutip sesuatu yang menggiurkan dengan syarat meninggalkan Tuhan Yesus menyangkali iman? Apa alasan Bapak untuk tetap bertahan? Apa istimewanya menjadi pengikut Tuhan Yesus? Terima kasih. Itu mah banyak banget. Di dalam tahanan juga ditawarin, sebelum ditahan juga ditawarin. Kalau saya terima, nggak dihukum, bebas. Cuma saya bilang begini, saya tidak mau menghina agama orang. Saya bilang, saya juga tidak mau berdebat ini Yesus Tuhan atau bukan, Nabi atau bukan, itu nanti kita jadi panjang. Jadi saya katakan, tidak ada kitab suci manapun yang ditulis berdasarkan narasi cerita. Sama seperti Timotius ya, saya lupa ayat berapa. Dikatakan, kita percaya Alkitab ini adalah tulisan firman Allah yang diinspirasi oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam kebenaran. Ini dalam surat Timotius, Paulus pada Timotius. Cari sendiri ya, saya punya. Nanti keenakan gue nyontekin terus. Jadi saya bilang, kalau saya meninggalkan Yesus, gue berdebat. Kalau saya meninggalkan Alkitab saya yang memberikan saya iluminasi setiap hari, yang dari Alfa Omega, dari Kejadian sampai Wahyu, dari pertama dunia ciptakan sampai akhir dunia ini. Kalau kamu gak percaya itu diinspirasi oleh Allah pun, minimal nih buku ajaib, buku hebat yang dikarang oleh psikolog yang paling hebat di dunia, yang bisa membuat jiwa orang jadi teduh, yang membuat orang jadi dituntun demikian rupa. Bagaimana saya bisa meninggalkan ini, pindah dengan kitab lain yang tidak seperti ini cara penulisannya? Saya nggak bisa. Dulu bilang apa? Kita nggak bisa pilih kamu, yang nggak usah pilih. Kekuasaan dari Tuhan kok, di kitab Daniel jelas kok. Bisa masuk penjara. Kalau Tuhan saya tidak izinkan saya masuk penjara, siapapun tidak bisa memenjarakan saya. Jadi ketika ketika saya bisa dipenjarakan, saya tahu dengan persis Tuhan sedang proses saya supaya saya bertumbuh. Tiap hari saya diperbaharui. Ya, apa keuntungannya ikut Tuhan? Kalau kamu nggak mau ikut, keuntungan jiwa kita nyaman. Kita membaca firman Tuhan diiluminasi. Nggak ada kitab manapun yang bisa menggambarkan dengan baik narasi seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah baca Alkitab,
hanya datang ke gereja. Bapak Ibu adalah orang paling rugi di dunia sebetulnya. Anda tidak mau percaya Yesus pun kalau Anda baca Alkitab, Anda akan dapatkan keuntungan luar biasa. Karena ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita di dalam kebenaran. Ini satu hal yang jadi nggak ada apapun bisa menggantikan ini di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Saya kira itu. Bapak Ibu Saudara, tadi saya membaca Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Paulus mengatakan bahwa dia dipenjara karena Kristus. Masih ingat ya? Dan penegasan Pak Hok tadi, kita bisa tafsirkan ayat itu. Saudara jangan pikir Paulus masuk penjara karena Kristus tidak mampu melindungi dia. Tapi karena Tuhan izinkan itu terjadi. Malah ada rencana Tuhan, ada kemudian Tuhan yang disiapkan di situ. Pak Hok, hal-hal apa yang paling dibenci saat dalam penjara? Soalnya tadi kita dengar yang baik-baik. Udah di dalam gitu ya. Yang paling kita benci itu ya semua orang. Yang kita merasa harusnya bisa membebaskan saya. Pertama seperti itu rasanya. Dan setelah itu lewat, nggak ada kebencian lagi. Dulu saya hanya merasa hanya tembok apa itu. Saya itu lewat masa itu saya dapatkan tahu perspektif dari Allah tadi. Saya betul-betul sehat banget. Rasanya itu, saya suka cerita sama teman-teman. Mereka bilang jangan gitu, rasanya nggak pengen keluar sini lebih enak. Kita keluar banyak urusan. Di dalamnya kita bisa berlindung. Terus pada nganterin makanan lagi, semua kasihan sama saya. Udah keluar belum tentu kasihan sama saya. Jadi gak ada yang kita benci lagi. Pada pertama tuh, enggak. Saya kira seperti itu. Pak Hok, ketika Bapak menjadi pejabat, apakah Bapak pernah merasa tempted untuk menerima bribe atau suapan? Dan bagaimana Bapak bisa menghandle-nya? Saya gini ya, yang tempted itu bukan mau ngambil duit ya. Tempted itu kok mau hajar pengusaha yang kurang ngajar itu gitu. Jadi gini, saya jadi pejabat kita pasti nggak terlalu berpikir mau ambil uang apa gitu ya. Saya berpikir gini, kalau saya bisa menolong orang banyak dengan tanpa uang saya sudah untung sebetulnya. Nah, terus kita berpikir, waktu kita mau berhenti bupati, kalau saya pensiun, saya pengen hidup seperti bupati. Berarti saya mesti mencuri sekian uang. Lalu kita mulai berpikir cara curinya gimana? Oh, saya curi uang bisa lebih elegan. Kalau misalnya contoh ada sikda saya datang begini, tanda tangan surat izin tambang ya. Saya kira Bapak Ibu ini daerah tambang ngerti lah. Saya nggak tahu di sini. Ini cerita di Belitung bukan di Kalimantan. Ini di Belitung, Belitung Timur. Satu lembar itu mereka bisa jual jutaan US tuh ke tambang itu. Jadi kata sikda saya, wajar dong Pak, satu tanda tangan tambang-tambang kecil minta 2 miliar, 3 miliar. Ya Bapak masuk juga keluar uang kan. Tahu saya jawab apa sama sikda saya? Kurang lihai itu saya bilang. Saya punya ilmu lebih lihai. Apa tuh lebih? Lebih hebat saya bilang. Ngapain mau kasih izin ke Pak Benjamin minta? Ini saya tahu ada berapa oknum kepala daerah lakukan. Akhirnya. Apa yang saya pikir mungkin sikda saya cerita atau dia pintar sendiri. Ngapain tanda tangan kasih kamu izin dapat duit minta saham? Kok caplok? Semua pakai nama saya. Pakai perusahaan seru temen. Nanti ada yang mau jual aja. Lebih kaya kan? Langsung kata sekretariat, oh itu lebih hebat Pak. Dia pernah minta uang. Lebih hebat. Jadi saya bilang, kita jadi pejabat kan disumpah. Dan disumpah di hadapan Allah. Dan Allah saya itu Allah yang hidup. Saya nggak berani. Kaya pun tidak menjamin saya bisa nikmatin.
kau tidak diberkati oleh Allah. Tanpa penyertaan Allah, segala kekayaan, segala kesehatan kamu itu sekejap bisa hilang. Tapi kalau dengan ada penyertaan Allah, kamu yang tidak sehat, tidak kaya pun akan menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Itu yang lebih penting. Orang mengajar kekayaan mau dapat sukacita damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera sejati adalah tahu Allah beserta kita. Jadi saya bilang tidak mungkin lakukan. Yang ada adik saya justru. Waktu saya turun tidak jadi bupati, kadang-kadang oknum pengusaha itu kejam, sama kayak bully orang. Kita naik pesawat ya, kadang-kadang jual tiket juga kurang ajar. Dalam ilmu protokol, mantan bupati ya tetap bupati, duduk di depan. Walaupun bukan nggak ada kelas bisnis dulu. Dia taruh pengusaha duduk di depan, lalu kita taruh di belakang. Lalu pengusaha bisa ngobrol gini, Allah dulu jadi bupati sombong, nggak mau terima duit. Coba lihat sekarang naik kijang butut. Ada duit kan? Makanya nggak usah sok jadi bupati, tau nggak? Dia bilang gitu. Wah kita tabok loh di belakang. Gak berani juga, gak mungkin dong gitu. Nggak taunya putar balik, saya jadi anggota DPR RI. Ya usia 9. Setahun kemudian adik saya jadi bupati. Wah, adik saya satu malam saya pulang ke rumah mama saya dia bilang gini, kok, ini kok, lu masih ingat gak tuh pengusaha itu ditunjukin, yang menghina lu itu waktu itu di pesawat, dia bilang. Ini saatnya kita sikat dia sekarang. Kita ini bodoh jadi bupati. Lu kita bodoh. Udah nggak mau duit, kerja setengah mati. Udah turun, dihina pengusaha, kita cari kerja. Ini kita hajar dia, kurang ajar. Saya bilang sama dia, gue pun kepikir kayak lu sebetulnya. Gitu gue pikir balik, kita kan disumpah melayani semua orang. Baik yang benci kita atau tidak benci kita, semua surat masuk. Kita nggak peduli punya siapa, ya kita tanda tangan. Ya seperti itu saya bilang. Kita di hadapan Tuhan. Nah saya bersyukur adik saya dia lulus ujian. Selesai bupati dikerjain juga lah pakai ya versi ayat-ayat macam-macam gitu di sana. Dia kalah, dia kekawinan, ketemu orang ngajak dia kerja. Jadi dia pikir, adik saya gimana mau kuliah, kita modal habis, kerja nggak ada duit. Diajak kerja, sekarang jadi salah satu direktur. Ya lumayan lah, dapat gaji. Ya ada ngomong ratus gitu, bukan puluh juta lagi, udah ratus. Anaknya bisa mau kuliah ke Jepang, terus dia bersyukur. Memang Tuhan kita izinkan mereka tidak jadikan kita bupati pun Tuhan pelihara punya maksud. Coba kalau saya jadi bupati terus kau bilang, nggak bisa anak saya kuliah ke Jepang. Pas anaknya tahun ini mau kuliah. Nah ini contoh bagaimana manusia kita mesti keki. Jadi mesti ada kepikir. Kalau kita selalu sadar Tuhan kita pasti memenuhi semua kebutuhan kita. Pasti. Tuhan kita lebih tahu. Dan dia gak mungkin udah menolong kita dari satu tempat bawa kita jerumusin yang lebih susah. Gak bakalan. Ini kan naik tingkat nih, progres. Kita kan diperbaharui roh kita dari hari ke hari. Yang penting kita keep contact. Tetap komunikasi dengan Tuhan. Dari mana komunikasinya? Firman Tuhan. Bapak Ibu kalau yang belum baca firman Tuhan, coba aja pagi baca, ikutin cerita, ngerti nggak ngerti itu kan cerita. Alkitab tuh enak cerita, baca cerita ini. Kita tuh baca cerita seperti ini, ada kan dapatnya iluminasi. Itu jadi sesuatu yang berbeda. Oke itu sekian. Pak Ahok, bolehkah memberikan gambaran hal apa yang bisa dilakukan sebagai pebisnis Kristen agar kita dapat berdampak supaya Indonesia lebih maju dan kekristenan bisa lebih mempunyai pengaruh ke Indonesia, Pak? Wah, itu tanya sama pengusaha Kristen yang jadi majelis. Karena beliau lebih tahu daripada saya. Saya selalu percaya kalau suatu sistem gak betul, orang gereja harus keluar masuk ke politik.
Itu dilakukan oleh para reformator. Tidak mungkin pengusaha bisa berkutik. Kalau pejabat bilang, lo mau buka cek buat gua atau enggak? Kalau enggak, izin lu gua tahan. Punya pegawai gitu banyak. Pengusaha Kristen tidak mencuri pun sudah bersyukur untuk tidak tergoda mencuri. Saya tinggal di daerah tambang. Kadang-kadang namanya izin tambang. Minta izinnya susahnya, diperas minta ampun setengah mati. Begitu kerja sama oknum, kirim eskavator, kirim dumper, curi lebih gampang. Besok saya mau nambang pun bisa, asal pakai alat dia, pakai truk dia, sudah curi. Yang nampung juga ada. Izin sendiri nggak bisa, lama. Anak-anak Tuhan tidak tergoda untuk jadi kaya raya dengan ini saja sudah baik. Kalau tergoda bagaimana? Saya tidak bisa menghakimi juga. Makanya saya suka katakan gini ya, Tuhan kita itu seperti orang tua juga, sahabat. Ketika kita masih belum mengerti tidak boleh minum ini, kita minum, Tuhan di dalam anugerahnya ya izinkan sampai kita bertumbuh satu hari, lalu kita sadar aku gak mau minum lagi. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Makanya saya katakan kita masing-masing harus baca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan, lalu kita akan tahu Tuhan pimpin kita kemana. Seperti tadi dikatakan di Timotius tadi, firman Allah itu diinspirasi, diilhamkan oleh Allah, Roh Allah, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Jadi Anda bisa salah. Makanya jangan sekali-sekali suka menghakimi saudara seiman kita. Kita tidak tahu pergumulannya apa. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Orang miskin punya dosa orang miskin. Orang kaya punya dosa orang kaya. Orang miskin punya godaan orang miskin. Orang kaya juga punya godaan orang kaya. Nah, saya kira orang perlu masing-masing mengalami Tuhan. Nanti Tuhan akan perbaiki. Saya juga bukan langsung hari ini, saya terus perbaiki. Tanya istri saya ini punya tabit gak kurang baik. Kita bergumul. Nah ini juga suami istri adalah penolong. Makanya saya juga harap Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri. Istri saya suka tanya sama saya, kamu sayang sama saya gak? Cinta sama saya gak? Itu pekerjaan perempuan kan? Mau berapa kali nanya saya bilang, kepada sayangnya seperti apa? Seperti saya menyayang sama tubuh saya sendiri. Nah, jadi kita berdua harus belajar hidup, menolong untuk hidup kudus dan memuliakan Allah. Inilah tujuan pernikahan. Makanya suami istri harus setiap pagi sebelum keluar dari kamar, mau berantem nanti keluar gitu ya, doa dulu, baca kitab dulu bersama masing-masing, doa baru keluar dari kamar. Saya kira itu salah satu cara untuk kita tahu saling menolong tadi. Karena kita masing-masing punya pergumulan, latar belakang berbeda, keluarga berbeda. Nah, jadi kita saling mendukung seperti itu. Ya, jadi jawab pertanyaan tadi, saya katakan Anda gumulin sendiri. Saya nggak bisa kasih patokan. Ya, saya waktu jadi pengusaha kasih duit nggak? Waktu saya jual 101 sak untuk pengaburan minyak, kasih. Kalau nggak kasih gimana? Nggak bisa masuk, ditutup pabrik saya. Nah, sampai satu titik saya bilang, orang Kristen tidak boleh suap lagi, tidak ada bagi hasil lagi, tidak ada fee lagi. Akibatnya apa? Tutup pabrik saya. Dan Tuhan memimpin saya menjadi politisi. Nah, baik saya katakan saya tidak berani memberikan saran apapun. Ya, kan? Apakah Pak Ahok tidak dendam kepada orang yang memenjarakan Bapak? Dan tadi firman Tuhan mengatakan cintailah musuhmu. Bagaimana Bapak bisa mengekspresikan hal ini? Dulu waktu saya masih gubernur ya, ini di gereja Katolik ini lucu. Seminar nih.
Lalu ada satu penanya, mas sekarang lebih bijak pakai kertas. Ini main katakan apa? Saya benar katakan mukanya, wah ini kayaknya ngerjain gua di mukanya kelihatan lah. Dia tanya, Pak Ahok kan orang Kristen kan? Orang Kristen kan? Wah saya udah tebak nih pertanyaannya kurang ajar ini. Orang Kristen loh? Ya, gitu. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kalau orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan, you know. Nah, saya mau tanya sama Pak Ahok, kalau ditampar pipi kirinya kasih pipi kanan nggak sebagai murid Yesus? Ini dulu sebelum saya di Mako toh. Lu kok tampar gua, kok tonjok lu? Nah, aja lu. Saya turun, aku masih dengar berkata nggak? Belum lewat pintu, si Romo nya udah naik ke mimbar. Pernyataan Pak Ahok tadi salah ya, jangan didengar, jangan didengar. Itu udah mati saya, nggak bakal diundang lagi deh gue. Nah, saya sampai di Makobrimob, saya mengerti sekali ayat ini akhirnya. Saya bisa mengertinya begini. Termasuk kalau orang pengen minta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau orang pengen kamu berjalan 1 kilometer, jalanlah 2 mil, 2 kilometer lah, kira-kira terjemahkan bahasa kita. Saya mulai mengerti nih. Kenapa? Karena tiap hari di Brimob kan, itu kalau polisi agak-agak nakal tuh, tempelin juga loh, digebukin loh. Ini kalau udah salah, nah saya juga ada cerita, karena ada di kurungan banyak. Saya di kurungnya bareng polisi-polisi juga, ya mainnya sama mereka. Kan Makobrimob. Karena sel yang utama itu isinya teroris. Kalau saya ditaruh di situ, perjamuan kudus setiap malam aja. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bisa perjamuan kudus sama ini loh, makan roti. Nggak mungkin ya, polisi. Saya dengar banyak. Jadi saya tanya, kok kalian kuat ya? Kalau di salah udah tahu nih, kalau dipanggil atasan pasti tempelin nih. Ya begitu siap nih, udah nahan nih, masih tonjok nih. Nggak tahu cuma ditempelin sekali. Wah puji Tuhan, gue nyiapin hati gue tuh dua tempelin, namun tuh udah kena 1, itu seneng. Nah saya mulai berpikir, terus lari, hukuman lari. Wah udah siap, panas-panas nih, udah dihukum. Lari 20 kali keliling lapangan. Dia udah siap 20 kali dong, dia pikir kan. Begitu panggil 10 kali, wah rasanya enteng. Kan kita menyiapkan 20. Nah saya mulai menerjemahkan seperti ini. Ketika hati kita besar untuk mengampunin, kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita yang tidak terampunin. Ketika kita merasa kita nggak layak sebetulnya diampuni oleh Tuhan, sehingga orang itu kan terlalu kecil gitu loh, salahnya gitu ya. Tapi saya siap diapa-apain kan kayak gitu, lari lebih jauh. Saya menyiapkan ruang yang besar untuk mengampuni dia. Salahnya kecil, ya kecil lah saya. Nah saya temukan kayak gitu teorinya ini. Jadi kalau kita telah menyiapkan, misalnya itu ya, misalnya Anda udah siap nih, kayaknya ini bakal nyiram gua nih sama air ini gitu. 1 botol nih, ya udahlah 1 botol aku siap deh. Itu nggak jadi nyiram gitu loh, cuma dipok. Wah pasti Anda rasanya lebih bisa terima. Nah saya kira Tuhan Yesus, ini teologi saya nggak tahu benar apa nggak benar. Ini pergumulan. Tuhan ingin kita betul-betul punya hati yang besar untuk mengampuni, untuk kesalahan. Sehingga waktu itu kesalahan itu terjadi, kita melihatnya ini terlalu kecil ini sudah untuk yang kita sediakan. Makanya Tuhan bilang kalau orang minta bajumu kasih jubah. Tentunya dia nggak ambil jubah kita, wah senengnya. You know? Misalnya ibu pakai selimut gitu ya, minta baju kasih semua, kasih tas semua. Ibu udah sampai punya hati siap rela nih. Tahu-tahu cuma minta sapu tangannya doang. Aduh, padahal aku udah mau kasih semua jubah gua tadi kan. Kira-kira gitu kan. Nah saya kira itu. Jadi saya bisa belajar seperti itu. Yang kedua, ini agak ya bisa benar nggak benar. Tuhan tuh selalu bilang ini Tuhan, pembalasan itu adalah hakku.
bukan kamu. Ngapain kamu isi pikiranmu dengan kebencian kepada dia? Ya Tuhan mengajarkan saya di dalam Makobrimob, ketika saya mulai kesal, marah, saya kan mengisi pikiran saya dengan orang itu, marahnya itu, sehingga Tuhannya saya pinggirin sebetulnya. Saya nggak mau. Saya kalau lagi stres, saya lebih mengingat firman Tuhan yang pernah saya baca. Saya mau isi otak saya dengan firman Tuhan, dengan keberadaan Tuhan, bukan orang itu. Kenapa kita keki sama dia, dia merampok? Misalnya ibu punya ruko gitu ya, kasih nggak orang dudukin ruko properti ibu? Atau halaman ibu minta bagi tanah? Enggak dong. Properti termahal manusia itu mana? Pikiran. Bagaimana pikiran kita, properti kita, kok kita mau diisi, dirampok dari orang gitu loh? Nggak mau kita. Properti kita ini milik Tuhan, kita mau diisi oleh Tuhan. Enak aja, nggak ada yang mau bagi rumah sama orang lain. Ini adalah rumah pikiran kita. Manusia itu semua dikontrol oleh pikiran. Kita bisa stres, bisa sakit, nggak terima. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, kita tahu pembahasan dari Allah. Masih tulis Gusti ora sareh, itu dalam kemarahan tuh Pak. Jadi mengampuni, tapi saya tahu Tuhan yang akan bertindak. Saya tulis dalam surat saya, dan betul saya keluar, mereka masuk. Ya. Jadi waktu di dalam saya selalu tenang. Kenapa? Saya nunggu keluar. Pembenci saya sedang nunggu masuk. Nah, sesuatu seperti itu. Ya, Pak Hok, bagaimana hubungan silaturahmi Bapak dengan anak-anak dan dengan Ibu Vero? Sebelum kesini kemarin saya makan sama anak-anak, 3 anak, sama mama saya. Ya makan yang agak mahal lah. Anak-anak makan yang banyak, kalau cuma daging 80 gram nggak cukup. Gak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Makan double porsi, satu orang 3 jutaan, gak apa-apa lah. Pokoknya ini kumpul ya. Anak laki saya gak masalah. Anak perempuan saya ulang tahun, dia siapkan kado, saya tulis. Anak perempuan saya itu dari kecil, itu dididik tuh seolah saya gak sayang dia. Padahal saya kasih nama Natania, itu adalah with God's help we win. Itu ada pergumulan saya menentukan saya mau masuk politik atau tidak, bisa jadi bupati atau tidak, bagaimana saya bisa menang. 93% muslim, DPRD 55%, keluar saya fraksi bulan bintang. Dan dalam membaca firman Tuhan saya temukan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Maka saya cari di buku anak, waktu itu dia lagi di dalam kandungan, Natania with God's help. Jadi anak saya itu mengingat pengalaman saya dengan Tuhan. Kalau sekarang, kalau saya punya anak laki-laki, mau saya kasih nama apa? Yosafat. Karena musuh yang saya hadapi sekarang, saya kalah kekuatan. Saya bukan pejabat. Mereka semua bisa oknum sekongkol. Saya nggak bisa lawan. Saya hanya bisa minta Tuhan, hanya bisa menyembah Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk saya. Untuk mengenang ini, saya akan kasih nama anak saya Yosafat. Anak saya yang kecil saya kasih nama Daud. Makan, ulang tahun, siapkan kue. Kadang-kadang hubungan dengan anak yang baru remaja, dia membela mamanya. Dia mengatakan papa sudah, waktu itu dengar ya rekaman, papa sudah beruntung tidak ditinggal mama ketika waktu itu. Saya dipengaruhi, terus kan sudah sadar saya salah. Tapi papa juga, kenapa mau nikah? Kan bisa nggak nikah? Gitu. Ini biasa kemanusiaan. Nikah sama yang muda lagi. Terus saya bilang itu, ya hoki papa lah dapat yang muda dia. Ya tambah marah anak perempuan digituin kan. Ya, anak laki makan. Nah tapi bagi saya tetap doakan. Tiap pagi saya kirimkan renungan Jesus Calling. Nah kadang-kadang saya telepon video call. Kalau anak laki saya tuh kalau gini itu oke. Kalau sama mamanya bagaimana? Saya tidak mau ketemu.
Tapi saya usir dari rumah anak-anak, enggak. Kan saya pemegang wali anak-anak, enggak. Rumah kasih anak-anak, silakan tinggal sama anak-anak. Semua mobil masih di sana. Masih 5 mobil di rumah yang lama. Mobil juga nggak jelek-jelek juga. Ya. Mobil dinas bekas saya, Land Cruiser, masih ada Rubicon, masih ada Fairfield, maupun Tuan Tangga, masih ada CR-V, masih ada Mazda, dan 4 sopir polisi ngawal 24 jam, 2 shift, 1 penjaga rumah, 2 pembantu. Itu kita lakukan. Mengancam saya nggak mau kuliah, nggak perempuan. Saya nggak mau kuliah, saya mau jaga anak, saya mau jaga adik. Mana jaga adik? Kamu jalan sini. Mana uangnya? Ini hubungan keluarga. Saya mau kuliah ke Amerika, Papa ada uang nggak? Nggak ada. Kalau saya mau kuliah gimana? Papa carikan beasiswa. Saya nggak mau beasiswa, saya mau uang Papa. Ya sudah, kamu kuliah, Papa cari uang. Saya nggak mau, tahun depan. Oke, tahun depan. Bapak lebih longgar. Kalau itu mana uangnya? Saya pegang dulu. Lo nggak bisa, lo nggak mau kuliah. Nah itu hubungan jadi kita memang nggak bisa hindari. Tapi yang penting dalam hubungan ini kita tidak ada kebencian. Kadang-kadang iblis bisa bekerja. Saya selalu percaya ketika sesuatu terjadi, ketidaksempurnaan hubungan kita. Kalau sama anak laki, oke. Jadi ketidaksempurnaan dengan orang yang kita kenal, kita harus melihat kita pun tidak sempurna sebetulnya. Nah dalam ketidaksempurnaan itulah kita minta anugerah Tuhan agar dia memperbarui dia, agar kita bisa ketemu. Nah saya dia bisa berdoa, kirimin renungan. Kalau anak cowok kita kontak. Anak cowok saya yang paling besar, saya bersyukur juga. Saya bawa teman saya yang lebih muda dari saya, hobinya sama. Ngobrol film, jeep, mau desain baju. Nah minggu ini dia bilang dia pengen ke gereja sama teman saya. Habis selesai terus makan. Wah saya senang banget. Terakhir ini bisa nih, dulu mama itu gak terlalu tekan anak ke gereja. Ini yang jadi awal berantem yang panjang. Tapi bagi saya itu tidak boleh cerai. Ada pihak ketiga pun tidak ampun. Saya ditanya berapa kali dari mantan mertua saya. Kamu masih mau ampunin nggak? Masih mau terima nggak? Kalau dia lepaskan lagi, berkali-kali kan. Mau. Buktinya mana? Yang semua ada rekamannya. Saya kan masih bisa bersetubuh dengan dia. Kalau laki-laki tidak memaafkan, mana bisa bersetubuh? Nah saya bisa karena saya bisa memaafkan. Tapi tolong hentikan gitu. Nah anak laki-laki saya lihat sendiri dia ngerti. Dan anak perempuan kan bela perempuan, dia merasa ya sudah, saya tinggal di rumah, semua kita urusin. Kemarin dia bilang, udah, saya permisi. Ambil kadonya. Terus mama saya bilang, saya ada ampau buat kamu. Mama saya bilang, ampau dia ambil juga ya. Kenapa kamu kasih duit? Kamu kasih saya duit. Saya mau kasih kamu uang kuliah, kalau kamu kuliah. Kamu mau ke Amerika pun, Anda mau kirim 3.000 US setiap bulan pun saya akan cari. Asal kamu kuliah. Kalau kamu nggak mau kuliah, nggak bisa. Jadi memang kita harus. Nah saya dari mana belajar seperti ini? 5 bulan perjalanan saya itu saya belajar banyak. Saya belajar satu hal. Tidak boleh ada apapun menjadi berhala saya. Saya selama ini kenapa bisa ditekan seperti itu? Karena berhala saya itu ada anak-anak saya. Anak-anak bagi saya itu ada segala-galanya. Sekarang saya mulai belajar tidak boleh ada apapun menjadi berhala kita. Ini bukan berarti kita tidak peduli, buang dia gitu loh. Tetap kita adalah orang tua tanggung jawab. Bukan salah mereka. Mereka lahir. Harus tanggung jawab untuk kuliah, untuk selesaikan. Nah anak saya, ada satu orang bilang, anak saya yang kecil untung, kuliah kagak bayar. Di gratisin, masih beasiswa. Saya masuk penjara. Ada untung juga masuk penjara, langsung gratis. Karena kasihan ini kan, tarik. Lalu dia bilang kan, itu juga karena ini kasih. Tapi yang gede marin anak adik cewek ini. Kau kan papa, siapa yang mau kasih kamu sekolah tidak bayar? Itu karena dia mandang papa baru bisa dapat.
Nah itu jadi dialognya seperti itu. Udah makan, dia datang ke rumah, kita minggu kadang ke rumah teman. Nah minggu ini harusnya makan. Dia anak saya yang laki, dia yang ke gereja di Greenfield, ikut yang pemuda. Selesai itu jam 10, jam 12 saya akan makan di BSD sama teman majelis saya dulu. Dia mainnya sama teman tua nih untuk belajar bisnis. Oh dia senang, dia enjoy. Dia main dengan teman-teman sebaya dia. Nah, jadi saya senang banget. Harusnya saya bisa bareng minggu ini saya harus kebaktian di sini kan. Nah minggu depan saya doakan dua anak saya yang lain. Ya kita telepon video call sekarang sangat gampang. Tapi saya lebih suka memang ketemu. Sebab kadang-kadang kita ngomong makan. Nah ya, dia belum bisa terima istri saya. Karena dulu mereka akrab. Pulang luar negeri kasih, saya suka bercanda. Saya nggak pernah berpikir jadi istri papa. Saya juga nggak pernah berpikir juga. Saya nggak pernah berpikir kejadian begitu cepat semua. Ya itulah hubungan dengan anak seperti itu. Tapi kalau dengan mantan istri saya nggak mau kontak. Karena dia terus kemana-mana masih mengatakan sama banyak orang, dia tidak lakukan apa-apa. Saya menceraikan karena pengen menikah sama yang sekarang. Dan dulu lebih kejam lagi cerita di banyak kalangan gereja, seolah-olah saya pengen pindah agama. Wah, semua pendeta maki-maki saya. Itu jadi pembahasan di gereja. Kalau teman yang tahu, memang akan bilang, kalau saya jamin Ahok gak akan pindah. Gue kenal Ahok dari dulu.